Ketemu kembali Mbak. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu nggih buat sahabat dan Mbak semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Oke Mbak, kali ini saya akan mencoba berbagi tips seputar rem belakang yang keras Mbak ya. Untuk durasinya ini sekitar 1,5 jam Mbak, tapi mungkin saya percepat ya. Dan mohon maaf, mungkin selain saya percepat, saya juga cut ya untuk videonya. Dan untuk videonya ini termasuk lengkap Mbak ya. Dan mohon maaf mungkin ya agak panjang, karena beberapa masalah yang saya temui ya, termasuk baut L yang tidak bisa dibuka atau selek. Kita nanti bahas tuntas tentang itu, seputar piston, seputar pokoknya kita bahas tuntas Mbak ya, karena di sini saya juga baru pertama membuka ya untuk motor ini. Kebetulan sejarahnya mungkin sekitar 10 atau 12 tahun Mbak ya, untuk piston ini baru mau saya bersihkan Mbak, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, untuk pertama-tama saya buka untuk knalpotnya dulu Mbak ya. Serambi dicek untuk baut-bautnya. Dan untuk video ini termasuk lengkap Mbak ya, buat sahabat dan Mbak semua yang barangkali mau mengganti totalitas untuk kampas rem belakang. Ini yang saya mau ganti nanti sebenarnya belum kalah Mbak ya, sebenarnya belum kalah. Kita buka untuk anunya, kita lanjut dengan yang di bagian tengah Mbak ya. Kita buka, sambil kita buka saya akan bercerita. Kebetulan yang saya mau ganti nanti kampas rem, terus master rem, apalagi Mbak ya, kampas rem, master rem, karena rantai dan kemarin sudah saya ganti Mbak, tapi tidak divideokan ya, lupa Mbak ya. Untuk rantainya itu satu set saya ganti dengan apa semua Mbak ya. Nanti kita periksa juga oli yang di atas. Kita buka dulu Mbak ya. Mohon maaf video sedikit saya percepat Mbak untuk mengurangi durasi, tapi tidak saya cut Mbak ya, tidak saya putus-putus ya untuk videonya Mbak ya. Maksudnya tidak dibuang, jadi dalam prosesnya dari awal sampai akhir ada semua, cuman yaitu saya percepat Mbak untuk mengurangi durasi. Coba kita buka di bagian bawah ya, itu ada baut 4, saya buka. Sekalian dibuka-buka Mbak supaya tahu untuk posisi bautnya. Setelah kita buka juga baut yang di situ Mbak ya, bisa dilihat Mbak ya. Sebenarnya saya untuk kasus ini jujur saja Mbak, belum pernah buka ya. Saya tidak mau juga membohongi, saya belum pernah buka untuk kasus ini. Dan di sini saya buka dan saya bikinkan video yang mana mungkin nanti ada manfaatnya begitu Mbak, kira-kira seperti itu. Kita buka untuk di area master rem Mbak. Ini sebenarnya remnya ini fungsi Mbak, tapi keras. Setelah itu saya matikan, saya nonaktifkan selama kurang lebih 1 tahun ya. Terakhir ganti kampas di servis Honda itu 1 tahun lalu. Setelah itu kenapa saya ganti kampas Mbak, kan saya rem agak keras begitu Mbak. Rupanya kampas yang pertama pun masih bagus. Nah tapi saya pikir ganti yang barulah, saya pikir begitu. Tapi setelah melakukan pergantian, kasusnya masih tetap ya Mbak, masih tetap keras. Dan ini saya coba nanti sekalian rombak semuanya. Di sini kita buka menggunakan kunci L Mbak ya, untuk di bagian cakramnya.
Bisa dilihat mbak, di sini dol ya, di sini dol, di sini dol, bisa dilihat ya. Sebenarnya jujur saja mbak ya, kemarin kan sempat mengganti yang di depan mbak, yang di bagian depan ya, yang di bagian depan itu sudah saya ganti, tapi di bagian belakang kok susah. Saya bawalah ke bengkel, dan kebetulan bengkel itu teman juga mbak, sempat hela nafas setelah melihat kondisi seperti ini, sempat hela nafas. Setelah itu kebetulan banyak sekali pekerjaannya beliau, jadi saya bawa pulang, saya mencoba kerjakan sendiri. Di sini saya menggunakan kunci bintang seperti berikut mbak ya. Nanti kalau mau mengakali kasus yang dol kan biasanya itu dibubut mbak, dibubut ya, biasanya dibubut, tapi di sini saya menggunakan kunci bintang dan kita pukul-pukul untuk cara mengakalinya. Setelah itu kita dirasa nanti ada dua opsi mbak ya di sini ya mbak ya, ada dua opsi di sini. Kalau nanti di sini tidak sukses, ada opsi selanjutnya mbak. Dalam beberapa kasus mungkin dengan cara ini sukses mbak ya, tanpa harus membubut atau apa seperti apa. Bisa dilihat di sini sudah di sini sudah bisa saya putar mbak. Di sini sudah bisa saya putar. Mohon maaf video sedikit saya percepat. Tapi setelah sampai di permukaan entah kenapa jadi dol ulang untuk baut bintangnya. Sebenarnya di sini ada solusinya, kita korbankan baut bintang mbak ya, kita mungkin sedikit kita potong supaya tapi saya di sini masih berusaha untuk membuka menggunakan baut bintang yang dipukul, terus kita putar. Bisa dilihat mbak ya, itu sudah keluar, itu sudah keluar, itu sudah keluar ya, sudah keluar itu mbak. Sudah keluar, sudah bisa saya putar. Sudah bisa keluar tapi tidak cuma sampai di permukaan begitu loh mbak. Jadi saya mengambil opsi selanjutnya, yaitu dengan ngebor. Mohon maaf tadi sempat tidak saya videokan mbak ya untuk ngebornya. Kita bor, setelah kita bor kita menggunakan apa nih mbak ya namanya ini, untuk di situ kan ada kotak, ada bentuknya kotak mbak ya, dan menggunakan tangan mbak saya pukul. Setelah saya bor, saya menggunakan yang dipakai untuk senai itu mbak ya, senai untuk bikin. Bisa dilihat, bisa terbuka mbak ya. Jadi ada dua opsi. Jika opsi yang pertama tadi gagal, bisa menggunakan opsi seperti ini. Bisa dilihat sudah bisa terbuka mbak ya. Itu namanya baut yang dipakai untuk bikin derat itu loh mbak. Apa namanya, untuk apa itu ya, itu kan kita korbankan di situ. Saya perlu saya korbankan ya untuk membuka, bisa saya bor dan seperti berikut ya, seperti berikut, dan dilanjut dengan seperti ini ya. Kita itu kan bentuknya agak kotak kecil begitu mbak, kotak mengecil begitu. Jadi di situ saya menggunakan ini dan saya korbankan kira-kira seperti itu mbak. Itu namanya apa ya untuk bikin derat itu mbak, apa namanya ya, bukan senai dia mbak. Saya gunakan, nah bisa dilihat itu ya, jaraknya sekian, kira-kira seperti itu jaraknya. Oke mbak, di sini kasus yang menyita waktu panjang mbak ya untuk membuka baut L yang dol ini. Sekarang saya coba buka, karena di sini saya mau bersihkan semua mbak, nanti saya tambah gemuk juga ya. Sini saya buka, mohon maaf video sedikit saya percepat mbak ya. Ini posisi malam mbak saya kerjakan mbak. Nah bisa dilihat mbak ya, pistonnya itu ya maklum mbak ya, sudah 10 tahun lebih ya. Jadi ya kalau
keras wajar, jadi nanti saya buka mbak, kita buka juga untuk olinya, tampungan oli yang di atas. Mohon maaf ya, video sedikit saya percepat. Dan sebelum dilanjut, mungkin sahabat dan bapak semua yang mungkin lagi memonitor atau stay tune di sini, yang mungkin lagi sakit, ya harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh mbak ya, dan bisa melanjutkan rutinitas yang atau pekerjaan yang mungkin sempat tertunda ya, buat sahabat dan bapak semua yang mungkin lagi sakit, mudah-mudahan lekas sembuh ya, dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Bisa dilihat mbak ya, itu bisa dilihat mbak ya, kering ya, bukannya kering, biasanya kan cuma dibersihkan saja mbak ya, kita pancing rem dengan menekan rem keluar, terus kita bersihkan tanpa harus melepas piston. Tapi di sini saya akan lepas piston karena memang saya mau rawat ya. Tapi di sini tidak mengganti mbak, saya tidak mengganti piston. Pastikan ada tempat supaya nanti tidak tumpah kemana-mana olinya mbak ya, walaupun tidak dipakai lagi, tapi supaya tidak tumpah kemana-mana. Sekali lagi buat sahabat dan mama semua ya, sambil lalu untuk notifikasi video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo di subscribe dan nyalakan tombol lonceng mbak ya. Mbak, di sini saya buka sudah terbuka ya untuk olinya. Buat sahabat dan bapak semua, ini musim hujan ya di sini ya, di situ musim hujan apa tidak. Jadi buat sahabat yang mau bepergian menggunakan roda 2, jangan lupa memakai helm dan membawa mantel ya, barangkali nanti hujan di jalan bisa supaya tidak sakit, pilek atau apa. Bisa dilihat mbak ya, di sini pistonnya agak susah mbak dibuka, itu agak susah. Di sini saya terpaksa menggunakan tang buaya atau apa itu mbak ya. Dan seperti berikut, hati-hati ya untuk mencengkeram, jangan sampai terlalu ke dalam ya, cukup di ujung di pinggir saja mbak. Oke mbak, bisa terbuka sudah ya. Di sini saya cuci menggunakan air, tidak menggunakan bensin mbak ya. Dan sambil saya amplas mbak, ukuran yang paling tipis ya, yang 1000 kalau tidak salah nih ukurannya ya. Saya coba amplas baik ya, di pistonnya atau di ruang pistonnya mbak. Di sini karetnya itu mbak, karetnya sudah sedikit mengeras ya. Nanti saya coba ganti juga. Di sini lengkap ya, kita ganti karet dua-duanya, terus kita nanti ganti. Di sini saya amplas mbak di bagian setelah karetnya dikeluarkan, kita amplas ya, supaya kotorannya bisa hilang mbak ya. Amplasnya yang tipis mbak ya, amplasnya yang tipis. Kita amplas. Dan sekali lagi mohon maaf mbak ya, video sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi. Ini karetnya sebenarnya masih layak pakai mbak, masih layak pakai sebenarnya, tapi saya nanti ganti saja ya, Dan jangan lupa di selokan ada di situ ada coakan itu mbak, kita bersihkan juga ya. Biasanya ada kotoran yang tertinggal, kita tiup, kita berikan kompresor mbak ya jika perlu. Kita semprot dengan kompresor. Kebetulan lalu ada yang jual second, kompresor second mbak, tuh saya beli berapa lalu ya, sudah lama, 5 tahun atau 7 tahun lalu itu saya beli 500.000 mbak, kompresor listrik. Nah bisa dilihat mbak ya, saya punya kampas ini bisa dilihat
masih layak pakai, tapi waktu pelepasan tadi Mbak ya, waktu pelepasan ada yang terlepas satu. Di sini saya bingung mau ganti apa tidak begitu loh Mbak. Di sini saya coba lem, barangkali nanti bisa dipakai untuk serep untuk dadakan Mbak. Jadi saya coba lem dengan menggunakan lem besi ya. Masih tebal itu Mbak, karena memang waktu ganti waktu itu kan keras begitu Mbak. Saya bawa ke servis Honda, malah dibilang ganti, ya oke lah saya ganti untuk kampasnya. Ini saya pakai lem 5 menit Mbak ya. Untuk mengelemnya saya gunakan lem besi, karena saya pikir di sini kayaknya masih tebal, masih bisa dipakai, tapi saya tidak pakai nanti nih Mbak. Cuman saya habis itu nanti kita simpan ya untuk cadangan atau bagaimana lah. Tapi di sini kayaknya bisa dilihat Mbak ya, sudah agak memprihatinkan. Di sini saya beli kampas rem itu Mbak, berapa ya untuk kampas remnya? Kampas remnya 50 kalau tidak salah Mbak, notanya malah tidak ke bawah ya. Kita coba untuk master remnya Mbak, kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu untuk master remnya. Oh ya, di sini saya membeli tang juga itu Mbak, untuk itu saya beli tang khusus ya. Itu saya beli yang biasa saja Mbak, saya beli ada yang lari keluar, ada yang lari ke dalam. Itu saya beli 140, saya beli 280 Mbak ya. Tangnya di sini saya beli seal juga untuk yang di dalam Mbak. Di sini agak kecil, agak rapat, agak susah gitu loh Mbak, untuk memasang ini agak susah Mbak. Saya berikan sedikit minyak rem, karena kita mau pasang untuk karetnya Mbak. Karetnya sedikit Mbak, apa ya, sedikit mencengkram jadi agak susah. Saya pasangnya agak susah Mbak, jadi ya saya sedikit percepat untuk videonya. Dan alhamdulillah sudah terpasang Mbak ya, sudah terpasang. Bisa dilihat sangat mudah, baik ditarik ataupun dimajukan atau dimundurkan. Lanjut kita cek untuk bagian kampas ya, kita pasang, kita ganti kampasnya juga. Di sini untuk bagian saya berikan grease Mbak ya, atau gemuk di bagian Mbak ya. Saya bukan seorang teknisi motor Mbak, jadi ya untuk nama-namanya itu tidak terlalu paham. Kita pasang. Untuk cakramnya kita pasang. Di sini saya akan berbagi tip lagi Mbak ya. Saya akan berbagi tip lagi, yang mana nanti supaya setelah direm itu
respon baliknya itu lebih cepat. Satu itu, kedua ya dijaga-jaga kalau mungkin ada masalah di bagian pengereman. Di sini saya berikan per supaya dia langsung balik begitu loh Mbak. Kalau pas tidak rem dilepas dia langsung balik. Untuk bawaan pabrik tidak menggunakan per Mbak ya. Di sini saya tambahkan per supaya tujuannya supaya bagaimana? Tujuannya supaya setelah melakukan pengeriman kita lepas rem dia langsung balik Mbak. Artinya maksudnya begini, supaya benar balik Mbak, tapi dengan adanya ini respon baliknya itu lebih responsif begitu loh Mbak. Tapi jangan juga terlalu panjang Mbak pernya, jangan juga terlalu panjang, nanti kalau terlalu panjang malah terlalu menekan yang di sebelahnya, malah makan. Intinya ya seperti itulah. Nah, bisa dilihat seperti berikut ya. Jadi nanti setelah melakukan pengeriman, setelah selesai diangkat remnya, responnya itu lebih cepat untuk kembalinya Mbak, karena ada per yang membantu pegas. Oke Mbak, sambil lalu ya buat sahabat dan Mbak semua yang mau berlangganan video-video terbaru dari saya, jangan lupa di subscribe Mbak ya, dan nyalakan tombol lonceng dengan tujuan supaya kalau nanti ada video terbaru nongol Mbak di kolom komentar. Mbak, kita coba pasang. Oh iya, dalam pemasangan ban jangan lupa Mbak ya, di sebelah sana itu ada besi bulat, itu harus dipasang juga, jangan sampai ketinggalan. Mbak, kira-kira seperti itu ya pemasangannya Mbak ya. Rupanya saya terbalik. Mbak, kita otak-atik dulu karena saya bukan teknisi motor. Jadi di sini ya sana kemari kadang ada kesalahan, tapi tidak membuat saya putus asa Mbak ya. Oke Mbak, setelah itu kita coba pasang master rem Mbak. Ini master remnya ini masih berfungsi Mbak, masih berfungsi. Cuma mengingat dari waktu ya, kalau kurang lebih 12 tahun itu kan ya sudah lama sekali Mbak. Jadi di sini saya memutuskan untuk mengganti saja. Tapi yang lama saya tidak buang Mbak, saya simpan ya. Barangkali nanti bagaimana. Di sini mempunyai sedikit perbedaan. Untuk harga master rem saya lupa ingat Mbak, 50 atau 55 saya lupa ingat Mbak. Untuk pemasangannya sebelum dipasang di sini saya setip dengan kompresor tadi Mbak ya. Saya tip dengan kompresor supaya bersih, baru kita pasang. Di sini karetnya itu agak susah Mbak, harus dibuka dulu ya. Untuk karet itu kita buka dulu. Untuk memasang karet bisa dilihat ya, itu kita buka dulu seperti berikut ya. Kita buka, ada pengunci di dalam itu, kita ada kancingan Mbak, kita buka dulu kancingannya. Bisa dilihat ya, ada kancingannya, kita buka terlebih dahulu. Mohon maaf Mbak, video sedikit saya percepat ya, karena durasi video total dari durasi video itu 1,5 jam. Jadi saya mengerjakan ini memakan waktu 1,5 jam kurang lebih.
Kita buka dulu Mbah, karena kalau mau mengganti karet harus kita buka yang ini dulu. Tanpa membuka ini kita tidak bisa mengganti karet Mbah ya. Itu ya, ini yang mau kita pasang itu karet debu Mbak ya, supaya debu tidak masuk. Jadi kita ganti dengan yang baru. Nah itu Mbak, karet itu yang mau kita ganti. Di sini saya juga mengganti spin. Nah ini Mbak, karet ini ya yang mau kita ganti. Oke Mbak, di sini agak rumit ya, tapi tidak terlalu rumit amat sih Mbak. Di sini ringnya saya memakai ring bawaan, tapi sepinya saya memakai sepi baru Mbak. Untuk pemasangan sepi seperti berikut ya, tidak susah-susah amat Mbak. Tapi ingat Mbak ya, dalam memasang sepi setelah kita tindis, kita masukkan, kita harus pastikan bisa diputar. Pastikan bisa diputar supaya nanti tidak untuk memastikan benar-benar presisi Mbak. Seperti berikut Mbak ya, seperti berikut ya, bisa dilihat, bisa diputar. Jadi kalau sudah seperti itu insya Allah aman terkendali Mbak. Dan kita pasang untuk karet yang baru. Tadi itu agak susah masang karet ini Mbak ya, karena karet yang lama itu sebenarnya masih bisa dipakai Mbak, cuman sudah kaku Mbak, sudah kaku. Jadi mau tidak mau saya ganti. Dan kalau mau menekan karet ini harus hati-hati Mbak ya, jangan pakai barang yang tajam, takutnya robek. Pelan-pelan nanti kalau memasang karet ini sebenarnya robek pun tidak ada masalah, tapi kan ya jadi masalah karena debu nanti masuk Mbak ya. Mengingat ini bisa dilihat ya, 10 tahunan lebih belum saya ganti, tapi belum robek Mbak ya. Lantaran saya raba sedikit kaku, jadi saya ganti. Sebenarnya master rem saya punya ini tidak ada masalah Mbak, tidak diganti itu tidak masalah ya, karena masih fungsi. Karena mungkin faktor ori Mbak ya, jadi umurnya itu bisa tahunan Mbak ya, terbukti kurang lebih 12 tahun aman Mbak ya, belum rusak ya. Begitu kalau yang ori. Malah ini saya belikan ini bukan yang ori Mbak, enggak tahu nanti ini bisa dipakai tahan lama apa tidak. Nanti tetap saya akan posting kalau bertahan lama apa tidaknya ya, karena di sini juga bagian dari diary creativity, diary saya. Kalau ada masalah atau apa nanti saya bikinkan video lagi Mbak. Kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kita pasang untuk selang oli yang menuju ke atas Mbak. Kita pasang selang oli yang menuju ke atas. Dan untuk cara mengisi oli supaya cepat Mbak ya, tanpa perlu menggunakan sedotan atau apa, itu kita isi yang di atas, terus yang di bawah Mbak, untuk pancingan supaya cepat Mbak ya, yang di bawah itu tidak usah dulu ditutup begitu loh Mbak, jangan dulu ditutup supaya cepat mengalir begitu loh Mbak, anginnya cepat keluar juga. Di sini kita coba pasang kedudukannya Mbak ya, untuk master rem. Mohon maaf Mbak ya, durasi video sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi ya. Satu itu intinya ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya untuk sahabat dan mbak semua. Jadi kalau mungkin video terlalu cepat Mbak, bisa diperlambat ya. Di YouTube itu ada setelan untuk memperlambat dan mempercepat video Mbak. Kalau mungkin terlalu cepat bisa diperlambat ya untuk videonya.
Oke Mbak, kira-kira seperti itu ya untuk cara-caranya, tapi ini cara versi saya Mbak ya, mungkin kurang tepat, Mbak, tapi setidaknya untuk kasus ini bisa saya selesaikan Mbak ya, tanpa harus ke bengkel. Sebenarnya sudah ke bengkel Mbak, kebetulan teman juga bengkel, cuma beliau setelah melihat, padahal kunci L itu yang saya pakai merek unggulan loh Mbak, sampai apa ya, bautnya tuh los, terputar semua. Jadi ya beliau setelah mengetahui kasusnya, beliau sempat menghela nafas, dan kebetulan waktu itu beliau itu banyak sekali pasiennya, dan secara tidak langsung halus ya sedikit menolak lah, kira-kira seperti itu, karena saya datangnya juga terakhir, dalam artian bukan pertama ya, antrian kesekian. Beliau sempat menghela nafas, jadi saya juga mengerti juga, dan saya di sini saya pikir dari saya pikir-pikir lagi, untuk ongkosnya, walaupun teman kita juga harus menghargai Mbak ya, karena biar bagaimana kan tetap kita yoga, beliau juga mencari nafkah ya untuk anak istri. Nah di situ lantaran beliau juga apa ya, jadi di sini saya pikir-pikir saya pulang, putus asa pulang. Tapi saya pikir-pikir untuk anggaplah untuk ongkosnya itu saya beli untuk kunci-kuncinya begitu loh Mbak. Satu contoh, saya kan untuk tang snapring saya enggak ada yang pendek Mbak. Nah saya itu beli dua itu yang lari keluar dan lari ke dalam. Itu saya beli yang biasa itu 140, dua kan 80. Dari situ juga saya anggap untuk pengganti, kebetulan saya siapkan ongkos, saya siapkan 150 Mbak untuk ongkosnya, untuk selain spare part Mbak ya, karena saya pikir beliau saya suruh perbaiki, setelah itu saya yang belikan spare part begitu loh, dan saya siapkan untuk ongkosnya itu 150. Saya pikir mungkin boleh ya kalau 150, untuk saya sendiri bukan bengkel, jadi saya tidak tahu untuk menghargai berapa. Jadi saya pikir uang 150 tadi saya jadikan untuk malah beli alat-alatnya begitu loh Mbak. Seperti tadi obeng bintang Mbak, apa ya, kunci bintang tadi itu saya kan enggak ada Mbak. Saya beli itu kunci bintang, saya beli itu saya lupa 35 atau berapa, saya lupa Mbak, untuk kunci bintangnya, untuk mengakali baut L yang tidak bisa terbuka tadi ya, saya akali seperti itu. Tapi alhasil tidak jadi Mbak, alhasil bisa diputar, tapi setelah mendekati di luar, los lagi, dan disitu saya lanjutkan dengan cara mengebur dan menggunakan obeng apa ya itu ya, yang dipakai untuk bikin derat itu apa namanya Mbak, saya lupa. Saya mengorbankan itu, tapi ndak rusak juga sih Mbak, ndak rusak juga sih, walaupun saya ndak rusak sih, karena kan ketekan dengan kunci Mbak, kunci buaya. Jadi derat-deratnya untuk bikin baut itu mungkin agak sedikit rusak, tapi ndak rusak kok. Setelah itu kita pasang Mbak ya, kita pasang untuk dudukan kakinya. Dan untuk proses oli supaya mudah turun, bisa dilihat saya isi, tapi di sana kita buka total Mbak, kita buka total. Setelah itu ya, setelah oli dirasa keluar kita tutup. Setelah kita tutup, kita injak-injak sedikit. Setelah dirasa keras dan dicoba diputar, rodanya sudah berhenti pakem, berarti sudah dirasa aman Mbak, kira-kira seperti itu.
Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak-Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.